Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini sampai selesai. Aku doakan kalian semua mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sama seperti weekend sebelumnya, kalau kita akan mulai membahas seputar Korea. Nah, di sini aku bukan membahas seputar Lee Min Ho-nya, melainkan adalah drama The King Eternal Monarch yang baru aja tamat minggu kemarin. Drama ini menimbulkan banyak spekulasi dan teori yang bermunculan karena ceritanya yang sedikit rumit dan penuh dengan teka-teki. Bahkan sampai endingnya masih banyak pertanyaan seputar teori drama The King Eternal Monarch. Nah, di sini aku akan mengupas tuntas segala teori maupun teka-teki yang masih beberapa orang bingung dan masih menjadi sebuah pertanyaan, kenapa masih begini, dan kenapa endingnya begitu. Nah, di sini aku akan mengupas semuanya dari sudut pandang aku dan juga dari berbagai macam teori yang sudah aku cari di segala media online. Nah, di sini aku akan kupas tuntas. Sebelum kita memulai videonya, aku mau minta bantu kalian untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika kalian sudah melakukan itu semua, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Happy watching! Drama The King Eternal Monarch menciptakan dua dunia paralel di mana ada negara Korea dan juga ada Republik Korea. Nah, di sini dunia paralel ini hanya bisa dibuka oleh kekuatan suling sakti, yaitu bernama Manpak Sijok. Suling Manpak Sijok itu disimpan di negaranya Korea. Permasalahan dimulai pada saat iblis dalam bentuk lilin itu berusaha untuk mencuri Manpak Sijok yang disimpan oleh Raja Korea. Pada saat itu Raja Korea ini adalah papanya Lee Gun alias Lee Min Ho. Nah, sementara Lee Lim ini adalah pamannya. Akhirnya muncullah siasat dari Lilim untuk melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan agar bisa mengambil suling sakti tersebut. Dalam proses dia berkhianat malam itu, aksi pengkhianatannya tersebut juga dilihat oleh Lee Gun, di mana Lee Gun melakukan perlawanan terhadap Lilim atau pamannya, yang membuat suling Manpak Sijok akhirnya terbelah dua, di mana setengahnya dipegang oleh Lilim dan setengahnya lagi dipegang oleh Lee Min Ho alias Lee Gun. Karena Lee Gun melakukan perlawanan, akhirnya datanglah penyelamatnya Lee Gun. Nah, karena tidak mau bikin dia tertangkap, akhirnya Lilim kaburlah dengan setengah Manpak Sijok yang dia bawa. Tanpa dia sadari, akhirnya dia membuka gerbang dunia paralel. Ya, akhirnya dia bersembunyilah di negara tersebut, di negara Korea itu. Sementara Lee Gun kecil diselamatkan oleh seseorang yang menjatuhkan nemteknya bernama Letnan Jung Taeul yang diperankan oleh Kim Go Eun. Nah, sampai akhirnya dia besar, setengah suling yang dipegang oleh Lee Min Ho ini atau Lee Gun ini juga membuka gerbang dunia paralel. Nah, dengan setengah suling yang dipegang Lilim dan setengah suling yang dipegang oleh Lee Min Ho, akhirnya mereka mempunyai tujuan masing-masing. Lilim berusaha untuk mengubah masa depan dan juga untuk menguasai dunia, sementara Lee Gun dia ingin mengubah takdirnya. Dia ingin bisa dibilang bukan mengubah takdirnya sih, dia ingin menjumpai takdirnya atau seseorang ataupun hal apapun yang sudah ditakdirkan untuknya, dan juga ingin membuat Manpak Sijok ini kembali utuh. Nah, bagi kalian yang udah nonton endingnya pasti udah pada tahu, karena ini ceritanya bertema fantasi, bukan cerita kayak dunia nyata. Jadi endingnya bisa dibilang happy ending, tapi nggak happy ending full gitu loh, tapi semi happy ending. Karena ya kalau happy ending kan emang si pengkhianatnya mati dan Lee Gun bertemu dengan cintanya alias Kim Go Eun. Namun ya kayak gitulah, kayak kalian tahu lah, nggak nikah lah, mereka nggak bisa nikah juga, mereka nggak bisa nikah, punya anak juga mereka nggak bisa lah, mereka kayak rumah tangga pada umumnya. Namanya juga drama fantasi. Cerita The King Eternal ini bisa dibilang cerita yang cukup berat, akhirnya menimbulkan berbagai macam pertanyaan seputar teori-teori yang bermunculan ataupun menjadi suatu teka-teki dari proses drama tersebut tayang. Nah, di sini aku akan membahas dan mengulas teori-teori yang ada di drama The King Eternal Monarch. Jangan kemana-mana ya. Happy watching! Yang pertama adalah suling Manpak Sijok. Nah, di mana suling ini mempunyai kekuatan bisa membuka dua gerbang dunia paralel, yaitu negara Korea dan juga
negara Korea, Korea dan Korea nih. Nah, Lee Gun ini berada di negara Korea, sementara Jung Tae-ul itu adanya di negara Korea. Nah, mulai muncul pertanyaan, Suling Manpasijok itu sebenarnya apa sih? Nah, menurut legenda sendiri, Suling Manpasijok itu beneran ada, yaitu di legendanya negara Korea, di mana pada saat kerajaan Silla, pada saat itu zaman Silla lah mungkin maksudnya di negara Korea, itu ada raja namanya Raja Sinmun. Nah, Raja Sinmun ini baru saja ditinggal pergi oleh raja sebelumnya, dan dia meninggalkan suatu wasiat melalui tafsir mimpinya untuk menyuruh Raja Sinmun pergi ke tengah lautan. Nah, dalam proses dia ke tengah lautan, dia menemukan sebuah pulau dipenuhi dengan bambu-bambu. Dan dalam proses dia ke pulau tersebut, dia berjumpa dengan seekor naga yang cukup besar, memberinya perintah untuk memotong bambu tersebut. Akhirnya dilakukannya perintahnya, dipotongnya bambu itu dan dibentuknya lah jadi suling. Dan sesuai dengan wasiat yang dia terima, ternyata suling itu mempunyai kekuatan bisa memukul mundur musuh jika suling itu dibunyikan, dan juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Namun berbeda halnya dengan di drama The King. Kalau di drama The King, ternyata Suling Manpasijok memiliki kekuatan membuka gerbang dimensi waktu dan juga gerbang dimensi ruang, alias dia bisa berpindah-pindah dimensi, dia bisa ke gerbang dunia manapun yang dia mau. Kalau awalnya kita lihat cuma ada negara Korea dan negara Korea, ternyata di akhir episode pada saat Lee Min Ho melakukan time loop alias pengulangan waktu dalam upaya dia mencari gerbang negara Korea, kan dia sempat pergi ke berbagai gerbang semesta lainnya tuh, maka dia sempat jumpa sama Jung Tae-ul dalam berbagai macam pekerjaan. Ada dia jumpa Jung Tae-ul waktu Jung Tae-ul jadi TNI, jadi angkatan, jadi polisi, juga Jung Tae-ul waktu jadi artis. Nah, akhirnya sampailah dia menemukan Jung Tae-ul yang sebenarnya di negara Korea dan dengan profesi sebagai detektif. Yang kedua, adalah bocah Yoyo. Misteri bocah Yoyo ini sebenarnya siapa sih? Nah, bocah Yoyo ini ternyata di episode 14 diungkapkan bahwa dia adalah dewa perwujudan dari Manpasijok itu sendiri. Nah, itulah alasan kenapa bocah ini selalu ada di mana aja, bisa berubah bentuk jadi apa saja, dia bisa jadi Shinje, dia bisa jadi siapa yang dia mau, pokoknya dalam upaya dia membantu Jung Tae-ul dan juga Lee Gun atau Lee Min Ho menyelamatkan Manpasijok ini, karena bocah Yoyo ini tahu jika suling Manpasijok itu sampai jatuh seutuhnya ke tangan Lilim, maka dua dunia paralel itu akan hancur. Kalau dunia itu hancur, Manpasijok juga hancur. Kalau Manpasijok hancur, otomatis bocah ini ya raib, hilang, musnah, gone gitu pokoknya. Makanya dia selalu membantu Jung Tae-ul. Kan ada episode Jung Tae-ul diculik tuh. Nah, bocah itu kan tiba-tiba nongol tuh di situ nyelamatin Jung Tae-ul. Nah, dan juga kan ada saat si bocah ini ngasih kode ke Lee Min Ho alias Lee Gun melalui CCTV tahun 2022 tuh, yang mana CCTV itu kan ada Jung Tae-ul yang ternyata itu adalah Luna. Nah, di situ kan juga ada bocah Yoyo. Nah, dari situlah dia ngasih kode ke Lee Min Ho bahwa perpustakaan itulah menjadi sarangnya Lilim. Nah, jadi udah pada tahu kan siapa bocah Yoyo tersebut. Dan yang ketiga, teori tentang arti portal 0 dan 1, atau biasa Lee Min Ho menyebutnya ruang antara 0 dan 1. Nah, itu kan di drama itu ada 3 ruang tuh yang kita lihat. Pertama, ruangnya Lee Min Ho. Ruang Lee Min Ho itu diisi warnanya agak pink, dan juga banyak balon warna merah dengan tali, dan balon itu mengambang. Nah, ruangan itu kan sudah dijelaskan di Min Ho, tidak ada waktu, tidak ada udara, dan tidak ada masa, dan pokoknya kayak ruang hampa gitu, nggak ada apa-apa. Tumbuhan pun tidak akan tumbuh di sana, udara pun tidak ada. Nah, di ruang Lee Min Ho itu ternyata punya arti. Nah, kenapa ruang Lee Min Ho itu ada balon merah dengan talinya
seperti tujuannya Lee Min Ho, di mana balon itu kan artinya kebebasan. Nah, Lee Min Ho itu kan juga ingin membebaskan semua hal yang sudah dirubah ataupun yang sudah diatur oleh lilin. Balon merah sendiri, merah itu tanda bahaya, maka semakin Lee Min Ho bolak-balik dua dunia, maka semakin besar bahaya yang dia timbulkan. Nah, sementara tali yang mengikat balon tersebut itu mengartikan suatu takdir, takdir yang ingin dirubah dan ingin dilalui oleh Lee Min Ho. Makanya balon merah itu memiliki arti tandanya seperti tersebut, makanya ada di ruang Lee Min Ho. Ingat gak kalian scene waktu si Unsuk datang pertama kali ke negara Korea, kan dia memegang balon merah tuh, tiba-tiba dia keluar dari gerbang tuh dengan membawa balon merah. Tidak lama setelah itu kan si Unsuk ketembak tuh. Itulah kode dari penulis drama The King alias Kim Unsuk memberikan kode bahwa balon merah itu memiliki arti memiliki arti seperti tersebut. Berbeda kan dengan portal yang dimiliki oleh lilin. Portal lilin diisi dengan warna yang sedikit lebih gelap dan juga dipenuhi dengan foto. Kenapa? Karena tujuan lilin auranya kan udah jahat gitu ya, gelap, makanya kan di portalnya juga warnanya sedikit gelap, kayak hitam, keabu-abuan kayak gitulah. Dan juga kenapa banyak foto? Karena tujuan lilin kan dia emang mengadu-adu dua dunia ini supaya dari dunia negara Korea maupun negara Korea ini bisa menjadi pengikutnya untuk bisa menguasai dunia. Kan dia dalam proses itu kan banyak dia ambil foto si A, foto si B, foto si C, foto si D. Nah, foto itulah yang akhirnya juga ada di portalnya si Lilin. Nah, sesuai dengan tujuan Lilin, dia membuka gerbang dua dunia tersebut. Nah, yang ketiga di endingnya kita lihat bahwa saat Nanpa si Jok itu bersatu tuh, nyatu tuh, kedua-duanya ada di portal. Kan berubah tuh portalnya, fotonya si Lilin hilang dan juga balonnya si Ligun hilang, akhirnya menimbulkan sumbu waktu. Portalnya Raja Hejong berwarna pink cerah dengan sedikit cahaya berwarna emas. Karena tujuan Raja Hejong membuka portal itu kan dia memang untuk tujuan baik, alias hanya untuk menjaga keseimbangan kedua dunia saja tanpa ada maksud tertentu. Itulah bentuk isi dari portal aslinya Manpat Sijok. Teori yang keempat adalah tanda kilat. Nah, seperti yang kalian udah lihat, tanda kilat itu kan ada di Ligun, ada di Lilim, dan ada di beberapa orang yang sudah melewati dua gerbang dunia tersebut. Nah, mulai banyak pertanyaan nih, kok si Jung Tae nggak ada sih, padahal kan Jung Tae udah lewat. Terus kok si Yong atau Unsuk kok nggak ada juga tandanya gitu, atau Shin Jae kok nggak ada sih gitu, sedangkan yang lainnya ada. Ternyata tanda kilat itu memiliki arti hanya dimiliki oleh orang yang kembarannya sudah dia bunuh, alias baik dia bunuh sendiri dengan sengaja ataupun dibunuh orang lain karena tahu keberadaan bahwa dunia ini sudah menyatu. Nah, ya kan, kalau si Ligun itu kan, Ligun kecil kan mati dibunuh oleh pamannya tuh. Nah, makanya si Ligun punya tanda itu. Dan si Lilim kan juga kembarannya sudah mati. PMko kan juga kembarannya sudah mati. Dan juga yang lainnya yang memiliki tanda itu kan juga sudah pada mati kembarannya. Sementara Jung Tae-ul kan si Luna masih hidup. Dan si Yong juga Unsuk kan masih hidup. Dan Shin Jae yang menjadi pertanyaan kalian, dia nggak punya, kan ternyata kembarannya itu belum mati, masih koma itu belum bisa dianggap mati. Makanya si Shin Jae yang udah ngelewatin portal juga dia tidak memiliki tanda petir tersebut. Nah, ternyata yang menjadi misteri bukan hanya tanda petir, namun keberadaan tanda petirnya. Seperti Lee Min Ho kan punya di pundaknya, sementara PMko tuh ada di sekitar leher dan Lilim juga ada di sekitar leher. Ternyata tanda petir itu kenapa bisa ada di situ? Posisinya juga tergantung dari luka atas kematian kembarannya. Si kembarannya Lilim kan mati kepalanya dipelintir tuh, makanya Lilim tuh luka petirnya di sini, di sini atau di sini gitu, pokoknya di sekitar sini lah gitu. Sama PMku kan juga di sini, karena pada saat Jung Tae-ul menemukan mayatnya kembarannya PMku kan juga tidak ada luka bacok dan tusuk, berarti kan otomatis kan teorinya mengatakan bahwa sama kepalanya dipelintir juga. Dan
ada juga pengikut dari Lilim yang mati tertembak di perpustakaan. Nah, itu kan juga tandanya muncul di sekitaran perut. Nah, disitulah akhirnya penulis The King ngasih kode bahwa tanda itu bukan sembarang letak aja, ada artinya. Kenapa letaknya Ligun di pundak, kenapa Lilim letaknya di leher, dan yang lainnya ada di tangan, di kaki, dan juga di perut, karena sesuai dengan alasan kematiannya. Nah, teori yang kelima adalah sen dari ikan makarel yang disebutkan oleh PMko. Ternyata masih banyak dari kalian yang masih belum ngeh gitu, kenapa PMko histeris perkara ikan makarel aja. Sebelumnya Lilim sudah pernah mengancam PMko, jika dia bermain-main dengan Lilim, maka PMko akan merasakan akibatnya. Makanya setelah itu dia memberi kode nih ke mamanya, ikan makarel. Jika PMko menanyakan mamanya sudah makan apa, mamanya itu harus jawab ikan makarel. Walaupun dia habis makan indomie kek, makan nasi goreng kek, atau makan apapun kek, pokoknya dia harus selalu jawab ikan makarel. Dan mamanya akan bilang iya, artinya dia mengerti kode yang dikasih oleh PMko. Namun pada saat selanjutnya PMko menelpon mamanya dan dia menanyakan hal tersebut. Tuh kan ditanyanya, ibu-ibu lagi apa dan sedang makan apa? Ternyata mamanya jawab jajangmyeon, bukan ikan makarel. Makanya PMko histeris. Berarti artinya mamanya bukanlah mamanya yang asli. Berarti mamanya sudah ditukar sama Lilim. Mamanya yang asli nggak tahu, tah mati, tah masih hidup, tah apa, pokoknya nggak diceritakan sampai akhir gimana mamanya yang sebenarnya. Makanya di situ PMko histeris. Dah, ngerti kan kalian, namanya juga mamanya ditukar. Ya pasti orang kaget lah, histeris lah, makanya PMko juga histeris. Dan teori selanjutnya adalah pada saat Lee Min Ho berhasil mengubah masa lalunya, membunuh Lilim, kenapa Lee Gun, Yong, dan juga si Jung Tae-ul tidak hilang ingatannya? Karena Dewa Yoyo alias bocah Yoyo tadi membiarkan hal tersebut. Ingat nggak waktu dia main Yoyo? Ternyata kan tali Yoyo itu nggak putus. Maka di situ dia menyebutkan bahwa memang Dewa membiarkan atau menganggap itu sebagai imbalan atau hadiah kepada 3 orang ini, Lee Gun atau Lee Min Ho, Jung Tae-ul, dan Yong, karena telah berhasil menyelamatkan Pak Si Jo, supaya Jung Tae-ul dan Lee Min Ho bisa menemukan takdirnya seperti rencana awal atau tujuan awal dari Lee Min Ho membuka gerbang tersebut. Kan dia memang menjumpai cinta sejatinya tuh si Jung Tae-ul, maka tetap dibiarkanlah supaya cinta orang ini tetap tumbuh lah, kan kasihan ya kan. Dan juga alasan lainnya karena hanya 3 orang inilah yang sudah melakukan time travel, makanya dibiarkan sama bocah Yoyo itu, mereka tetap tahan ingatannya, nggak lupa gitu. Dan teori terakhirnya yang bikin orang sebel banget alias kesel banget, kenapa Jung Tae-ul nggak nikah sama Lee Gun, hanya pacaran kayak gitu aja sampai mereka tua, menyeberangi berbagai macam dimensi. Kenapa nggak ujung-ujungnya mereka nikah? Padahal kalau mereka nikah kan bisa aja. Ternyata nggak semudah itu juga mereka mau nikah. Kenapa? Karena mereka mau nikah di mana coba? Di Korea si Lee Ji Hoon alias kembarannya Lee Gun itu masih hidup dan dia jadi tentara. Kalau mereka nikah di negara Korea kan ribet dah urusannya, ya kan? Siapa pula? Sementara kan dia nggak ada kembaran. Sementara kalau Jung Tae-ul nikah di negara Korea, gimana coba? Kan Luna masih hidup. Nah ribet kan, makin ribet karena Luna kan juga di negara Korea jadi detektif. Kalau si Jung Tae-ul nikah sama Lee Gun di negara Korea dan jadi ratu, makin besar lagi masalahnya. Nah, makanya akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menikah dan hanya pacaran-pacaran aja dengan berbagai macam gerbang dimensi waktu dan ruang yang mereka bisa lewati. Ya, pokoknya kayak pacaran aja lah mereka. Seperti pepatahnya Lee Min Ho terakhir, nikmati aja waktu yang ada. Dari kalian bertanya kan, Lee Gun ini kan raja, terus siapa dong yang memimpin kerajaan kalau nggak ada ratunya? Di episode sebelumnya, Lee Gun kan sudah bilang jika terjadi hal-hal yang di luar dari kerajaan inginkan dan dia tidak bisa wujudkan, alias atau dia mati atau dia apapun, kan dia sudah mewariskan atau mewasiatkan tahtanya kepada cucunya Pangeran Buyong yang ada di LA. Makanya dia slow aja tuh, dia nggak nikah karena dia juga nggak nyari tahta.
Karena apa? Tanpa Sejuk sudah utuh, udah ada di tangan dia. Jung Tae-woo cinta sejatinya juga udah ada di tangan dia. Jadi dia nggak butuh tuh kerajaan ataupun jadi raja gitu. Yang penting dia punya dua orang yang penting. Yang penting dia punya dua hal yang penting, ini udah cukup sama dia. Oke, selesai dulu teorinya. Udah pada ngerti kan ya? Udah pada kejawab semua ya kan? Udah mulai pada nggak ngeblank lagi otaknya kan? Udah mulai pada terisi gitu. Nah, akhirnya itulah semua teori-teori dari drama The King Eternal Moon Knight. Kalian yang masih punya teori-teori lainnya atau masih ada yang masih belum kejawab juga, atau masih yang kalian bingung, kalian boleh banget komen di bawah, nanti aku balas. Juga bisa kita bertukar pikiran teori, ternyata kalian nggak setuju nih dengan teori yang aku ungkapkan, ternyata kalian punya teori sendiri, kalian juga boleh banget komen di bawah, aku tunggu komennya ya. Oke, sekian aja video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih setia nonton video ini sampai akhir. Aku ingetin lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Dadah. Mwah.